Hey everyone, welcome back to Place in my channel. How are you lor? Sesuai requestan kalian yang minta season 2 dong Mbak Yani, season 2 nya Cars. Nih gua kasih. Oke, Mbak Yani nggak mau kebanyakan spoiler di awal, jadi kita langsung masuk aja ke dalam alur ceritanya. Let's go! Finn, I need backup, but don't call the cavalry. Sebuah rekaman video menayangkan Leland Turbo sedang memberi pesan kepada Finn, rekan kerjanya, untuk melacak suatu tempat. Profesi mereka adalah agen mata-mata di Inggris. Singkatnya, di lokasi, Finn melihat banyak mobil lemon yang dipimpin oleh Sundap sedang membicarakan kamera TV yang mereka temukan. Lemon sendiri adalah mobil yang sudah tidak mampu bekerja dengan baik dan hanya bisa menggunakan bensin sebagai bahan bakarnya. Hey, Professor Z, this is one of those British. Selanjutnya, salah satu anak buah Sundap menunjukkan bangkai mobil dari Leland. Dan saat itu pula persembunyian Finn diketahui oleh mereka hingga aksi kejar-kejaran pun berlangsung di sana. It's Finn McMissile. Layaknya agen mata-mata pada umumnya, Finn memiliki berbagai perlengkapan yang keren dan canggih. Ketika musuh meluncurkan rudal ke arahnya, Finn melepaskan 4 ban guna mengelabui lawan dan merekayasa kematiannya. Sementara sang juara piston keempat musim berturut-turut, McQueen kembali ke Radiator Springs untuk menghabiskan liburan musim panas sekaligus jumpa kangen dengan temannya. Selesai berjabat tangan, McQueen dan Mater kembali bernostalgia dengan berkeliling kota. Oh my God. Oh ya, di season 2 ini tak ada Hudson Lure. Sepertinya dia sudah mati dan rumahnya telah dijadikan museum. Next, Mater sempat cemburu saat mendengar sahabatnya akan dinner dengan Sally. You, me, and Miss Sally go. Mater, I meant it would be just me and Sally. Okay. Akhirnya dia bela-belain menjadi pramusaji di kafe tempat McQueen dan Sally ngedate. Masih di tempat yang sama, McQueen tertantang dengan ajakan Francisco yang menyuruhnya bertanding di perlombaan World Grand Prix. Perlombaan ini diadakan oleh Mills Bos Minyak yang memiliki tujuan untuk mempromosikan bahan biobakar miliknya, yaitu Alinol. Selesai mengganti stiker di badannya, McQueen yang menyudahi masa liburannya ditemani para temannya on the way ke Tokyo. Sampai di tempat, Mater dan McQueen keliling kota sebelum akhirnya pergi ke acara promosi Alinol. Di sana, teman-teman McQueen kelihatan udik, terutama Mater. Listen, this isn't Radiator Spring. Nah, kebetulan nih, Finn juga ada di sana. Dia bersama Holly, rekan barunya yang sesama Intel sedang berencana untuk bertemu dengan Road Red Line. I'm Agent Shiftwell, Holly Shiftwell from the Tokyo Station. Dia dalam mobil yang kabarnya mengetahui siapa atasan Sundap. Namun di toilet, Rod diserang oleh anak buah Sundap. Paham akan disekap, Rod diam-diam memberikan sinyal mata-matanya serta semua informasi tentang sosok misterius itu pada mobil yang ditemuinya. Dan mobil tersebut adalah Mater Lure. Kebetulan Mater ada di toilet karena dia baru saja mengalami kebocoran oli. Namun sebenarnya Mater tak merasakan hal tersebut. Karena aksi Rod, Finn dan Holly mengira bahwa Mater adalah agen rahasia dari Amerika Serikat. Holly kemudian mengajak Mater bertemu lagi di acara perlombaan besok. Sementara Rod, agen Amerika sesungguhnya, dibawa ke sebuah tempat oleh para Lemon. Sundap terus menginterogasi Rod sambil memasukkan Alinol ke dalam tubuh Rod.
Ini tentu akan menyebabkan mesin Rod pecah, namun dia tetap tak mau buka suara apapun tentang data yang dimilikinya. Dan pada akhirnya setelah melihat rekaman CCTV, Sundap tahu bahwa Rod telah menyalurkan data pentingnya ke Mater. I will take care of it before any damage can be done. Paginya pembukaan Grand Prix dimulai, di mana nantinya perlombaan ini akan diadakan di 3 lintasan klasik lainnya, yaitu di Jepang, Italia, dan Inggris. Semua para peserta mulai menempatkan diri, dan ketika perlombaan berlangsung, Mater memposisikan diri untuk mengarahkan McQueen. Kehadirannya langsung disorot Finn dan Holly. Mereka yang masih salah paham menunggu instruksi dari Mater. Sementara McQueen berhasil menyalip Francisco di tikungan pasir. Aksinya membuat dia menjadi pemimpin sementara. Dalam perlombaan ini banyak sekali kecelakaan yang dibuat oleh anak buah Sundap. Mereka tak henti-hentinya membuat ulah hingga membuat beberapa mobil mengalami kecelakaan. Sementara McQueen kalah dari perlombaan sesi pertama karena konsentrasinya terganggu oleh ucapan Mater yang ternyata sedang berbincang dengan Holly. Stay outside. Gotcha. Outside? Up there and a live karate demonstration. Stop it, Mater. Just sign off. It's gonna be close. Francesco's the winner. McQueen's number 2. Akibat perbuatannya, McQueen menjadi marah dengan Mater. Sementara Mater yang sadar telah membuat temannya kecewa, memilih kembali pulang ke Radiator Springs. Oh ya, karena banyaknya kecelakaan di perlombaan ini, kualitas Alinol mulai dipermasalahkan. Namun, Mills menentang keras pendapat netizen yang berasumsi bahwa produknya lah yang menjadi penyebab kecelakaan ini. All in all is safe. Alternative fuel is safe. Paginya di Bandara Tokyo, Mater tak mengetahui jika posisinya sedang diintai oleh banyak mobil Lemon. Untung saja Finn datang dengan penyamarannya dan membawa Mater kabur dari para anak buah Sundap. Setelah berkenalan, mereka terbang ke Prancis menaiki pesawat jet milik Finn. Di Tokyo, McQueen membaca surat yang sebelumnya dibuat oleh Mater sebagai tanda permintaan maafnya. Dia bersama teman lainnya pun merasa sedih karena menganggap Mater telah meninggalkan mereka. Di dalam pesawat, Finn dan Holly melepaskan alat pelacak yang Rod pasang. Setelah terlepas, mereka mendapati gambar misterius. Di gambar tersebut, Mater menemui hal aneh, di mana mesin mobil tersebut tidak memiliki suku cadang. Kemudian kita ke Prancis. Finn bertemu dengan Tomber, teman lamanya yang menjual suku cadang di pasar gelap. Menurut Tomber, dia memang memiliki customer langganan yang sering sekali memesan produknya. Namun, dia mengaku tak pernah bertemu dengan orang tersebut karena semua transaksinya dilakukan melalui telepon. Mater di sana juga ikut mengatakan bahwa kendaraan yang membutuhkan banyak suku cadang adalah Lemon. Holly yang kembali mengecek data miliknya juga baru sadar bahwa mobil yang kemarin mengusiknya semuanya adalah Lemon. Mendengar kata Lemon, Tomber memberitahu bahwa dalam waktu dekat ini para Lemon akan mengadakan pertemuan rahasia di Porto Corsa, Italia. Dan waktunya nih bertepatan dengan balapan sesi kedua Grand Prix. Tak perlu waktu lama, Holly, Finn, dan Mater berangkat menggunakan kereta menuju ke Porto Corsa. Sampai tujuan, Mater didesain ulang menyerupai salah satu mobil derek dalam rombongan mobil Lemon. Mater yang memiliki penyokan di badannya menolak untuk dibenarkan Holly. Karena menurutnya dia mendapatkan penyokan ini saat bermain dengan McQueen. Sementara McQueen sendiri kini merasa sedih karena Mater tak bersamanya di sesi kedua ini. Beralih ke Mater dengan bantuan Holly, dia kini berhasil melakukan penyamarannya dan masuk ke markas Lemon. Saat perlombaan berlangsung, ketua Sundap yang belum diketahui itu siapa mulai menginstruksi bawahannya untuk meledakkan beberapa ban milik peserta. Insults just give us strength. Big bands.
There's smoke! Dan dari aksi tersebut, Holly mendeteksi adanya tekanan elektromagnetik yang sangat kuat dan setelah diteliti, akhirnya dia menemukan kamera penembak yang dicari. Oh ya, tujuan lemon seperti ini adalah untuk menggiring para mobil agar membenci alinol dan kembali menggunakan bahan bakar bensin. Oke lanjut, Finn menuju tempat yang berhasil dia deteksi bersama Holly. Namun sayangnya dia tertangkap dan terbawa oleh musuh. Di babak 2, McQueen berhasil menjadi juara pertama sementara Francisco menduduki peringkat kedua. Dua mobil itu kemudian melihat teman-temannya yang kecelakaan karena meledak. Dan karena peristiwa ini, Mills mulai menjadi momok perhatian, bahkan klimaksnya alinol tidak akan dipakai di perlombaan sesi ketiga. Para lemon yang senang dengan keputusan ini kemudian berpesta atas kemenangannya, sementara Meter hanya bisa berdiam diri di antara mereka. Holly yang mengetahui Finn tertangkap menjemput Meter, namun dia malah tertangkap oleh Ivan dan dibawa ke suatu tempat. Oh ya, respon McQueen berbeda dengan peserta lainnya yang bersikukuh untuk tetap memakai alinol. Alasan McQueen adalah karena Meter sahabatnya pernah bilang ke dia bahwa alinol memang aman untuk digunakan. All in all, for me, I didn't stand by a friend of mine recently. I'm not gonna make the same mistake twice. Sundep yang marah dengan keputusan McQueen langsung menyuruh pasukannya untuk membunuh mobil merah itu di perlombaan babak ketiga. Dan Meter yang kaget membuat penyamarannya terbongkar. Dia pun ditangkap dan disekap bersama Holly dan Finn di jam Big Ben Inggris. Saat Meter terbangun dari pingsannya, dia mengaku kepada Holly dan Finn bahwa dirinya bukanlah agen intel. Dia hanyalah truk derek yang bersahabat dengan McQueen. Mendengar kejujuran tersebut, akhirnya Finn dan Holly percaya dengan apa yang Meter ucapkan. Lalu datang dua lemon menemui Meter sambil mengatakan bahwa bos dia ingin Meter melihat kematian langsung dari sahabatnya. Jam bergerak sekali lagi, dan ini membuat Meter, Finn, dan Holly mendekati kematian. Sebelum perlombaan berlangsung, Sally menemui McQueen dan mengatakan bahwa Meter sampai sekarang belum ada di Radiator Spring. Saat dia sedang bersedih, Mills datang menghampirinya dan berterima kasih karena McQueen masih mau memakai produknya. Dan ketika perlombaan berlangsung, dua lemon tadi mulai menembak McQueen. Namun tembakan tersebut tak bisa melukai sedikit pun badan McQueen. You know karena apa, Lur? Karena ternyata dalang dari semua ini telah mengubah rencananya dengan menaruh bom di pit McQueen. Kemudian dua lemon itu mengejek Meter karena tak berguna untuk sahabatnya. Ketika dua lemon itu pergi, Meter yang telah disemangati oleh Holly dan Finn kabur untuk menyelamatkan McQueen. Tak lama, Holly dan Finn yang juga berhasil kabur langsung bergegas menyusul Meter ke sirkuit. Sampai di tempat, Meter menyuruh teman-temannya untuk keluar dari area sirkuit. Namun saat dirinya sedang mengatakan hal tersebut, Finn menghubunginya yang menginformasikan bahwa ternyata Lemon telah memasang bomnya di saringan udara Meter saat dia pingsan. Saat itu juga McQueen datang ke pit. Dia yang melihat Meter langsung mengejarnya, sementara sahabatnya ini langsung lari karena bom itu pasti akan meledak jika dirinya ada di dekat McQueen. Singkatnya, McQueen berhasil memegang kabel derek Meter. Meter lalu menyuruh McQueen untuk menjauhi dirinya. Dia bahkan tak segan mengeluarkan roket pendorong dari Holly untuk berlari lebih kencang. Tapi McQueen masih tetap terus memeganginya. Saat Sundep menekan tombol on, bom itu tak berfungsi karena Meter berada di luar jangkauan. Saat sudah melihat keberadaan targetnya, Holly dan Finn langsung menangkap Sundep dan menyuruhnya mematikan bom tersebut. Namun peledak itu hanya bisa dihentikan oleh sensor suara dari dalang semua ini. Setelah itu, Holly menghampiri Meter dan menyuruhnya berhenti.
Kemudian mereka juga mendatangkan Finn yang telah berhasil menangkap Sandet. Saat mereka sedang berdiskusi siapa yang bisa menghentikan bom ini, para Lemon tiba-tiba berdatangan dan mengepung mereka. Untung saja Red datang dan menyemburkan air liur. Kemudian pertarungan antara mobil Lemon dan penduduk Radiator Springs pun berlangsung. Saat para Lemon telah ditangkap oleh aparat setempat, Widow merasa kesusahan ketika melepaskan bom dari tubuh Mater. Alasannya adalah karena tak ada satupun baut yang cocok. Nah, mendengar kata baut, Mater tiba-tiba teringat akan sesuatu yang sepertinya bisa memecahkan masalah ini. Dia kemudian mengajak McQueen ke tempat konferensi ratu di negara itu berlangsung. Di tempat, para mobil yang melihat ada bom di badan Mater langsung pada panik dan mengeluarkan senjata. Mater mengatakan bahwa Mill telah memasang bom ini menggunakan baut yang sama seperti yang terpasang dalam mesin tua Inggris. Kemudian Mater menunjuk Mill sebagai pelakunya, namun Mills tak mau mengaku. Mater mengatakan bahwa Mills telah memasang bom ini menggunakan baut yang sama seperti yang terpasang dalam mesin tua Inggris. Dia juga menambahi Mills lah yang mengalami kebocoran oli saat di pesta Tokyo. Namun Mills tetap mengelak dan berkata dirinya adalah mobil elektrik. Holly lalu bertanya apa tujuan Mills membuat balapan ini, dan Mater menjawab ini hanyalah akal-akalan Mills yang ingin membuat Alinol terlihat buruk. Dengan opini seperti itu, maka semua mobil pasti akan kembali menggunakan bensin. Mater kembali menambahi bahwa Mills menemukan ladang minyak besar di saat dunia sedang mencoba menemukan sumber energi lainnya, dan hal ini sangat sinkron dengan tujuan Mills selama ini. Say you are deactivate! Bomb deactivated. It's a perfect match. The engine from the photo. Besoknya Mater dan McQueen memasuki istana. Di sana Mater dilantik menjadi satria kerajaan Inggris karena jasanya. Singkatnya, saat Mater kembali ke Radiator Springs, dia langsung menceritakan semua pengalamannya saat bekerja membantu agen Holly dan Finn. Tak lama, dua agen yang dibicarakan itu juga datang dan Holly berterus terang kepada semua mobil di sana jika dirinya menyukai Mater. Para peserta lomba kemarin lalu kembali menyelenggarakan lomba di Radiator Springs. Terlihat mereka semua menikmati perlombaan ini dengan rasa gembiranya. Saat perlombaan itu sedang berlangsung, Holly dan Finn yang akan kembali bertugas mengajak Mater atas perintah pribadi dari Ratu. Namun Mater mengatakan bahwa dirinya hanyalah mobil biasa dan tak bisa meninggalkan Radiator Springs. Finn lalu menjawab mau Mater jadi intel atau tidak, dia tetaplah mobil terpintar yang pernah Finn temui. Holly dan Finn memahami keputusan Mater. Sebelum pergi, mereka memberikan roket pendorong untuk Mater sehingga dia bisa berlari sekencang mungkin. Akhir scene terlihat Mater dan McQueen sahabatnya sedang bersama-sama keliling kota Radiator Springs. Dan film pun selesai. Di season 2 ini Mater perannya lebih menonjol ya lur daripada McQueen. Tapi jelas nggak kalah serunya dong dengan season pertama. Dari film Cars 2 ini salah satu pesan yang dapat Mbak Yani ambil adalah be yourself. Di sana yo bisa. Yo wes, sekian dulu dari Mbak Yani. Bye and see you lur.